Shalom, selamat pagi, welcome to Ephrata Devotion. Ketemu lagi untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Kalau di seri yang pertama, selama 4 kali saya membawa PSBB, pertumbuhan spiritual besar-besaran. Yang kedua, saya membawa seri New Normal. Sekarang pas pada masa kini lagi topnya membicarakan tentang vaksin. Nah, pagi hari ini saya akan berbicara tentang uji vaksin dan Kristus yang teruji. Kalau vaksin itu masih harus diuji. Sudah dibawa ke Indonesia, sudah tiba di Indonesia katanya, dan akan diuji di Jawa Barat mungkin pada lebih kurang 1.260 orang. Dan ini adalah fase yang ketiga. Jadi diuji dulu, baru nanti lihat hasilnya apakah dapat dilaksanakan. Nah, kita menyembah Kristus yang sudah teruji. Vaksin masih harus diuji, tapi Kristus sudah teruji. Di padang gurun, selesai Kristus dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun ke atas dia. Bapa berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Langsung Roh membawa ke padang gurun, menguji. Di Taman Eden, Adam dan Hawa diuji, gagal. Diuji oleh iblis juga. Nah, di padang gurun, iblis menguji Yesus. Ujian yang pertama adalah, kalau kau anak Allah, ubah batu-batu ini menjadi roti. Demonstrasi kekuasaan, tergoda untuk mendemonstrasikan kekuasaan, digoda untuk mendemonstrasikan kekuasaan. Tapi Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan saja dari roti, tapi oleh firman Tuhan juga. Roti perlu, tetap harus ada, Yesus tidak abaikan itu, tetapi ada yang membuat manusia lebih berarti hidupnya, yaitu firman Allah. Iblis uji lagi yang kedua. Ini memang vaksin mau diuji 3 kali ya. Ini iblis uji yang kedua. Yang kedua, tunjukkan keistimewaanmu. Kalau engkau anak Allah, lemparkan dirimu dari bubungan ini, maka malaikat akan menangkapmu. Ya. Dan di situ juga Yesus menang. Yesus katakan, jangan cobai Tuhan Allahmu. Lulus ujian. Yang ketiga, iblis menunjukkan seluruh alam semesta dengan segala kehebatannya, kemewahannya. Hanya satu aja perlu. Nggak usah sampai ke salib Yesus, cukup sembahku, kau dapat itu semua. Iblis sedang menggoda bagaimana mendapat mahkota tanpa salib. Tapi Yesus juga menang terhadap itu. Iblis mengundurkan diri tapi menunggu waktu yang lain. Ya, waktu yang lain berulang kali dengan berbagai cara toh. Di Taman Getsemani, Yesus menghadapi, boleh dikatakan ujian yang terakhir mungkin, atau menjelang menghadapi penyalipannya. Dan Yesus memang mengalami kengerian. Dia berdoa sampai 3 kali, seperti mau mati aku rasanya. Itu yang Yesus katakan. Dia minta murid-muridnya menemani menjalani ujian yang berat itu. Sampai dia berkata, kalau bisalah lalukan cawan ini, cawan murka Allah itu sangat sakit, menderita. Tapi Yesus pilih, kehendakmu yang jadi Bapa, bukan kehendakku. Habis itu Yesus katakan dia siap hadapi. Dia dicium, dia ditangkap, dia disiksa. Ketika dia diberikan kayu salib itu, dia rangkul. Untuk engkau, untuk saya, dan untuk dunia dan orang-orang yang belum mendengarkannya. Yesus melalui ujian demi ujian. Sehingga Alkitab mengatakan di Ibrani 4 ayat 15-16, sebab imam besar yang kita punya
bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, diuji, hanya tidak berbuat dosa. 16, ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dia sudah lulus ujian, Yesus teruji. Dia bisa menolong engkau, dia bisa menolong saya. Banyak orang lain belum tahu, perlu Anda beritahukan. Dan mari sama-sama kita beritakan, Yesus teruji, vaksin masih diuji. Yesus bisa sekarang menolong engkau dan saya. Tuhan Yesus berkati.